32 provinsi di Indonesia. Artinya persebarannya sudah hampir merata. Kalau di provinsi kita 34, artinya 32 provinsi sudah terkonfirmasi COVID ini. Ini bertanda bahwa semua kita sangat punya kepedulian tentang masalah COVID-19 ini. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, Malang Raya, termasuk Kota Batu, ini sudah masuk pada zona merah. Seluruh Jawa itu sudah merupakan zona merah kalau kita melihat di kota tadi. Untuk itu kita tidak bisa main-main atau tidak bisa punya toleransi ketika ada hal-hal yang harus sudah menjadi keputusan pemerintah dari pusat yang semua kita sampai di tingkat bawah, bukan hanya kota, tetapi desa, kelurahan, RT, RW itu harus mengikuti. Kota Batu sudah ada yang positif, 1 orang. Itu berarti Kota Batu ini sudah termasuk KLB, sudah darurat. Untuk itu saya sebagai kepala daerah memutuskan Kota Batu sebagai daerah KLB yang sama sekali tidak boleh berkumpul orang lebih dari 30, termasuk ibadah. Untuk itu Pak Kapolres, Pak Dandim, mulai sekarang saja sudah orang berkumpul apapun alasannya termasuk ibadah itu sudah tidak boleh dilakukan. Saya sebagai kepala daerah akan yang punya tanggung jawab untuk keselamatan nyawa masyarakat saya. Sehingga mohon ini tidak dijadikan diskusi yang berkepanjangan, polemik yang berkepanjangan, tetapi ini adalah keputusan kepala daerah untuk menyelamatkan warganya. Persiapan wilayah. Lanjut. Kebijakan operasional sudah dijelaskan oleh Ibu Wali Kota, sudah dijelaskan oleh juru bicara tadi, sudah banyak sekali, sudah luar biasa. Anggaran-anggaran bergeser untuk menangani SDM, tenaga ahli. Kita masih sangat minim. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Dewanti, perbandingan jumlah penduduk dengan tenaga medis yang sangat jomplang rasionya. Dan sebagai mereka sudah 84 tenaga medis yang sekarang terpapar di Indonesia. Untuk kita semua, dan kemudian kita membuat kesepakatan dan harapkan kita taati kesepakatan bersama ini. Dan ini harus menjadi produk kesepakatan. Saya tidak ada paksa, cuman tadi saya membangun secara kolektif saja. Ya, marilah kita diuji kesadaran sosial kita untuk bisa mengatasi permasalahan ini bersama. Ini bagian dari cinta tanah air, Buah Watonia 5, bagian dari Buah Insania, Buah Watonia, untuk mencapai kita menjadi orang yang tamatan dalam. Semoga kita semua selalu diberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan oleh Allah SWT, Tuhan yang besar, sehingga kita mendapat pencerahan dan kemuliaan dalam menjalankan kehidupan yang bumi ini. Yang pertama kami berlakukan adalah di Jalan Sultan Agung. Tentunya kami bekerja sama dengan rekan-rekan dari Kodim, dari Satpol PP, dari BPBD, dan juga seluruh stakeholder terkait. Untuk apa? Yaitu untuk meminimalisir mobilitas masyarakat. Pertama memang kita laksanakan di Jalan Sultan Agung. Kemudian ada beberapa kawasan perumahan yang kita berlakukan secara ketat pengawasannya supaya masyarakat tidak keluar masuk perumahan apabila memang tidak ada
kepentingan-kepentingan yang mendesak. Evaluasi pelaksanaan physical distancing minggu lalu, kami kemarin juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkot, jajaran Kodim, bahwa pelaksanaan physical distancing minggu ini akan kita perluas, yaitu selain Jalan Sultan Agung juga kami perluas ke Jalan Imam Bonjol. Waktunya pun kami tambah, yang sebelumnya hanya Sabtu dan Minggu, ini kami akan mulai hari Jumat, dengan harapan supaya semakin meningkat kesadaran masyarakat untuk sama-sama meminimalisir kegiatan yang sifatnya interaksi sosial. Ini yang pertama itu memang mungkin ya sudahlah, bahasa mereka itu khairu wasari minallah, semua ini adalah ketetapan sudah dari Allah. Kalau sudah memang mati ya mati, kalau tidak ya tidak. Ada yang apapun itu tidak mau tahu dia di masyarakat yang ada di di tengah-tengah. Kemudian yang kedua adalah yang berperan bagaimanapun ini adalah medis, itu betul-betul harus kita percaya 100%, ada yang seperti itu. Dan juga sesuatu yang mungkin belum begitu jelas, mereka juga harus sudah mempercayai itu semua. Kemudian yang ketiga, seperti sekarang kita ini adalah termasuk orang yang ya percaya itu semua dari Allah, dan kita percaya bahwa semua itu ada obatnya nanti, tapi kita wajib ikhtiar, wajib usaha. Jadi akhirnya kita termasuk orang yang apalagi seperti yang disampaikan oleh Bu Wali, apapun itu adalah tanggung jawab daripada seorang pimpinan. Jadi kita harus senantiasa memang percaya, mematuhi, dan juga tentunya wajib dalam berikhtiar sambil. Tapi sekali lagi, dari Ketua MUI betul-betul harus menyikapi ini dengan suasana yang tenang, yang nyaman, tidak boleh terlalu masyarakat ini panik, apalagi kebingungan yang mungkin menjadikan sesuatu yang akan menjadi semakin tidak kondusif. Barangkali itu Pak yang mungkin ingin dari kami. Jadi perlu nanti disampaikan kepada semua masyarakat yang ada. Insya Allah kami lewat berbagai kesempatan ini bisa menyimpulkan. Kita tidak perlu berdebat, karena tadi saya sampaikan, yang mati karena corona di Batu ini belum ada. Tapi setiap hari pasti ada orang mati, satu bulan ada 125 sampai 150 orang mati. Data ini kami ambil dari laporan lahir, mati, pindah, datang dari desa kepada pemerintah kota. Setiap bulan seperti itu. Terima kasih. Itu aja, kami mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau kurang berkenan. Tapi ini semua kita ingin mencari solusi bersama. Secara sosial kita bisa mempertanggungjawabkan kepada warga, secara hukum syar'i atau syariatnya tanggung jawab kami sudah pindah kepada wali kota. Terima kasih. Nah, bagi kami dari basis Kristiani tentu ada perkumpulan itu, walaupun BKSG sudah mengeluarkan surat edaran bahwa itu ditentukan lebih kurang seperti 30 orang di selebihnya tidak bisa berkumpul, dan itu perlu ketegasan kembali. Dan juga walaupun di gereja-gereja lokal sudah tidak ada ibadah minggu, tetapi bentuknya hanya konseling karena ada trauma, harus ada trauma healing yang dilakukan oleh para pendeta seperti itu. Tapi kalau gerakan massa itu kami sudah tunduk dan taat dengan tata aturan, dan ibadah pun sama, sholat di rumah dan ini ibadah keluarga saja.
bahkan ada streaming atau ada pemberian kekuatan rohani melalui alat media seperti itu. Dalam kesempatan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang atau seorang pemimpin. Tidak bisa. Sekarang bukan lagi berbicara pemimpin. Semuanya berbicara adalah warga. Mari kita bersepakat. Negara ini tidak akan merdeka kalau berbicaranya presiden. Tidak akan merdeka kalau berbicaranya hanya panglima. Karena yang memerdekakan bangsa ini adalah semua rakyat Indonesia. Itu yang pegang penting. Jadi kalau para ulama, para kiai, para pendeta, semua warga mendukung, maka seorang keputusan pemimpin, insya Allah pasti keputusannya benar dan itu pasti dijawab. Saya yakin itu. Nah, untuk itu tadi disampaikan Bu Wali bahwa beliau akan membuat tentunya saran kami. Alhamdulillah tadi kami sudah menyelesaikan rapat koordinasi dengan tokoh-tokoh agama secara keseluruhan, dan saya bersyukur didampingi oleh selain seluruh Forkompimda yang hebat lagi dengan Pak Danrem. Itu menjadikan saya lebih merasa tidak sendiri, yang kemudian saya dari tadi malam sudah berdoa macam-macam untuk supaya saya bisa mengambil satu keputusan. Dan karena Kota Batu termasuk Malang Raya ini sudah berada di zona merah, sudah jelas bahwa MUI mengatakan bahwa ketika zona merah wajib hukumnya untuk tidak diadakan satu pertemuan-pertemuan yang skala besar lebih dari 30 orang. Nah, sementara ibadah pertemuan yang lain itu ketika juga sama hal-hal itu diberlakukan ketika sholat Jumat, ketika di gereja, dan semuanya itu yang mengumpulkan banyak orang. Saya memerintahkan untuk tidak dilakukan selama 2 minggu ke depan. Nah, ini mudah-mudahan bisa satu, kita bukan hanya membantu pemerintah, tapi menyelamatkan saudara-saudara kita semua, khususnya para tim medis dan para medis. Kita bantu mereka untuk bisa bekerja dengan baik, untuk tidak ada lagi yang menjadi meninggal tim medis ketika melayani masyarakat. Dan salah satu cara saya sebagai kepala daerah memutuskan untuk selama 2 minggu ke depan tidak ada ibadah secara bersamaan. Jadi beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemerintah dan tim medis. Terkaitan pemudik, Bu, mungkin ada tempat untuk karantina, Bu, pemudik ke Kota Batu, Bu? Ya, kita sudah punya rumah sakit rujukan dan rumah sakit yang membackup. Jadi semua rumah sakit yang di sini saya minta untuk membackup. Demikian juga tempat karantina kami sudah menyiapkan sekitar 200 orang bisa ditampung. Nah, mudah-mudahan kami berdoa tempat karantina itu tidak terisi, juga rumah sakit yang disediakan tidak terisi, tapi kita menyiapkan itu semua. Terus dari hasil rakor Forkompimda kemarin itu yang terkait PSBB, bagaimana pemerintah Kota Batu? Ya, kalau PSBB itu kami sudah sepakat 3 daerah untuk menjaring orang-orang yang dari luar Malang supaya dijaring ya, diperiksa, dicek. Dan alhamdulillah itu sudah tidak jadi masalah. Kami Kota Batu punya tanggung jawab 2. Jadi Pak Kapolres ya maksudnya. Itu di daerah Kasembot sama yang mau masuk dari Mojokerto di daerah Sumber Berantas. Nah, Kota Malang dari Lawang, Kabupaten dari Blitar dan Lumajang. Nah, itu sudah, dan kita sudah sama-sama
semua mempersiapkan tempat karantina ketika ada yang dari luar kota itu harus diberlakukan seperti itu. Insya Allah itu tidak ada masalah. Polres, Dishub dengan semua aparatnya di backup TNI, Angkatan Darat itu siap. Mulai tempat ini. Kita sudah sudah sebetulnya kalau Pak Polres Pak Polisi sudah mulai, sudah berjalan. Ya. Iya Bu, tempat karantina itu di khusus atau ada tempat khusus? Iya, ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Yang alhamdulillah itu fasilitas dari provinsi yang ada di Kota Batu dan itu sudah boleh dipinjam. Alhamdulillah. Sudah lengkap bednya, semua fasilitas kamar mandi semua sudah memenuhi persyaratan. Nanti saya dan Pak Kapolres akan meninjau ke sana. Ya. Selain sholat Jumat Bu, untuk pondok pesantren mungkin ada himbauan untuk meliburkan santrinya atau seperti apa gitu Bu? Begini, kalau untuk di sini pondok pesantren kayaknya nggak ada ya. Kecil. Kalau di sini di Batu sebetulnya tidak ada yang skala besar. Ada yang besar malah sekolah boarding school. Itu di Al-Izzah. Kalau Al-Hikmah itu juga cuman kecil. Nah, kalau Al-Hikmah boarding school itu saya rasa semua sudah dipulangkan anak-anaknya karena mereka tergolong dari ekonomi yang berkecukupan. Jadi itu tidak jadi masalah. Iya, tapi besar kecil. Ada 31 pondok pesantren. Iya, tapi kecil. Kecil. Nggak masalah itu. Oke, ya. Terima kasih kan semua cepat berlalu itu yang penting.